Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari Jumat ini kita bisa bertemu dalam majelis yang insyaallah mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang menambah amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ibu-ibu sekalian, tema yang kita bahas pada hari ini adalah tentang harta dan anak, antara anugerah dan fitnah. Antara anugerah dan fitnah. Anugerah kita sudah paham semuanya, insya Allah. Apa yang dimaksud dengan anugerah sudah paham. Ya. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah di sini adalah maknanya adalah ujian. Fitnah itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak tempat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa fitnah bagi Bani Adam itu adalah harta dan kemudian anak, ya, keluarga secara umum, ya. Di banyak tempat disebutkan harta dan anak. Kemudian di tempat lain disebutkan juga bahkan pasangan hidup, istri atau suami. Nah, itu adalah fitnah. Nah, ini yang insya Allah nanti akan kita bahas. Kenapa ini menjadi fitnah? Kenapa ini menjadi apa namanya ujian bagi manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pasti akan menguji kalian dengan keburukan, sesuatu yang enggak enak, dan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tampaknya baik. Agar menjadi apa? Jadi ujian bagi kalian. Nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, dari sini kita paham apa? Kita paham bahwa ujian itu enggak selamanya enggak enak. Ujian itu enggak selamanya musibah. Ujian itu bisa jadi adalah sesuatu yang tampaknya baik, bagus, indah, menyenangkan dan seterusnya. Kalau demikian, sekarang mana yang lebih berbahaya? Apakah ujian itu adalah ujian yang buruk atau ujian yang baik? Bisa jadi buat sebagian orang ketika diuji dengan keburukan, dia nggak kuat. Ada juga yang diuji dengan keburukan, dia kuat. Tapi justru dia terpleset ketika dia diuji dengan kebaikan. Ketika diuji dengan suasana yang enak. Ya. Maka itu adalah sesuatu yang bahaya. Maka itu sahabat Rasulullah SAW, generasinya Rasulullah SAW itu generasi yang kenyang dengan musibah. Sejak mereka masuk ke dalam Islam, Masya Allah, mendapatkan tantangan, siksaan, dan seterusnya, terusir dari Makkah ke Madinah, dan seterusnya seperti itu. Tapi mereka tabah luar biasa. Sampai suatu saat, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari sebuah peperangan, dan kemudian datang pasukan tersebut membawa rampasan perang yang banyak, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya aku tidak takut bagi kalian kefakiran. Tapi justru yang aku takutkan bagi kalian adalah dibukakan pintu-pintu dunia dan kalian mendapatkan dunia dengan mudah. Itu yang aku takutkan. Sehingga kemudian kalian berlomba-lomba di dalam dunia itu. Nah, kemudian kalian akan binasa sebagaimana umat-umat dahulu binasa. Itu kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahkan Rasulullah SAW pun
mengkhawatirkan para sahabat dengan ujian-ujian yang berupa kenikmatan. Ibu-ibu sekalian, tentang anugerah harta dan anugerah anak ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan di dalam Al-Qur'an itu didahulukan apa? Amwal, baru aulad. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala, nanti ini yang menjadi pokok pembahasan kita nanti surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Wa'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim, dan di sisi Allah itu ada pahala yang sangat besar. Allah dahulukan amwal. Ya, Allah dahulukan amwal daripada anak. Di tempat-tempat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, misalkan dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu fitnah. Kenapa kok didahulukan harta sebelum anak? Ada yang tahu nggak? Kalau harta, kata para ahli tafsir mengatakan, kalau harta itu 100% menyenangkan. 100% berbanding lurus dengan syahwat manusia. Berbanding lurus dengan keinginan manusia. Ada orang nggak dikasih harta nggak mau? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena dapat harta itu sudah dapat ya, bukan mencarinya ya. Dapat hartanya itu nggak ada sesuatu yang berbanding dengan kesulitan apapun. Setelah dapat harta, dipunyai harta, maka semuanya senang. Kalau anak, gimana? Ada campur dengan susahnya nggak? Ya, campur dengan susah. Punya anak, senang punya anak. Masya Allah, lihat anaknya senang, lucu. Tapi harus bangun malam. Ya kan? Anaknya nangis, anaknya sakit, anaknya dan seterusnya seperti itu. Ada susahnya. Ya, makanya sebagian orang-orang yang cara berpikirnya keluar dari fitrahnya, ada yang nggak mau punya anak, ya nggak? Ada yang nggak mau punya anak, kenapa? Nggak mau susah, nggak mau ribet, nggak mau direpotin. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena anak itu menyenangkan, tapi masih ada susahnya. Kalau harta nggak ada susahnya, ya, nggak ketemu orang di dunia dikasih harta nggak mau, nggak ada kan? Nah, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala urutannya selalu apa? Fitnah harta didahulukan daripada fitnah anak. Kenapa? Karena setiap orang yang dapat harta, nggak ada orang yang nggak suka. Nah, insya Allah pembahasan kita hari ini adalah kita bahas surat Al-Anfal. Yang saya bacakan tadi tentang fitnah, itu fitnah harta dan fitnah anak, itu ayat 28. Ayat yang ke-28. Ini ada di surat Al-Anfal. Ibu-ibu tahu surat Al-Anfal ini bicara tentang apa? Temanya tentang apa? Tema utamanya rampasan perang. Ya, itu maknanya artinya rampasan. Tapi tema pembahasannya semua tentang apa? Tentang perjuangan. Temanya adalah tentang perjuangan. Kisah tentang perang Badar. Ya. Kemudian dari awal sampai akhir itu ayat-ayatnya banyak bicara tentang perjuangan kaum muslimin. Itu surat Al-Anfal. Maka bagian daripada perjuangan itu adalah masuk juga tentang masalah nanti rampasan perang. Ayat ini ayat-ayat sebelumnya bicara tentang kisah perang Badar. Ya, satu halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga masih bicara itu. Ya, tiga ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala, 4 ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala di surat 20, di ayat 24 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya ketika memanggil kalian lima yuhyikum. Apa lima yuhyikum sini? Lima yuhyikum adalah perjuangan.
Ketika Allah memanggil kalian untuk berperang di jalan Allah, bima yuhyikum, ya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu, hati-hatilah kalian, fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ya. Nah, kemudian mengingatkan tentang sahabat setelah mendapatkan kemenangan, diingatkan wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum. Ingat ketika kalian dulu sedikit, kalian lemah, kalian khawatir akan dibinasakan oleh umat, kemudian Allah dukung kalian dan Allah berikan kemenangan kepada kalian, ya. Ingat kejadian itu, ya. Kalian sekarang menang, tapi ingat waktu kalian lemah dulu. Nah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini Quran ini menganjurkan kalau seseorang itu dalam keadaan puncak kemenangan, dia ingat ketika dia lemah. Ketika dia lemah, dia harus ingat bahwa dia akan dimenangkan oleh Allah. Itu rumusnya Al-Quran. Maka kalau kita ingat ketika kaum muslimin dikepung dalam perang Khandaq, dalam keadaan lemah, kaum muslimin dikepung oleh aliansi orang-orang kafir, ya, bersama orang-orang munafik, semuanya jadi satu di situ, ya. Kemudian bersama juga orang-orang Yahudi, mereka semua bersatu mengepung Madinah, dan kemudian Rasulullah membangun Khandaq dalam keadaan mereka kedinginan, lapar, ketakutan. Apa diingatkan oleh Rasulullah SAW? Kita akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel saat itu adalah markas Romawi superpower dunia. Kita akan menaklukkan. Dalam keadaan lemah, kita ingat bahwa kita akan dimenangkan oleh Allah. Dalam kita keadaan lemah, berjuang, kurang dana, kurang apa, dan seterusnya, kurang tenaga, ingat ini kita berjuang di jalan Allah pasti menang. Itu ingat. Ketika kita menang, ketika kita sudah sukses, kita ingat dulu kita lemah. Kenapa kita kuat dimenangkan oleh Allah? Itu rumus Al-Quran seperti itu. Makanya dalam ini, ingatlah kalian. Ini kan tema masih perjuangan. Bahasanya bahasa perjuangan semua. Nah, kemudian apa? Satu ayat sebelum ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. La takhunullaha war rasulah. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Mengkhianati Allah dan Rasul. Ya. Wa takhunu amanatikum. Dan kalian jangan mengkhianati amanat-amanat kalian. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahuinya. Sebelum bicara tentang fitnah harta dan fitnah anak, Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan tentang apa? Tentang bahwa kalian ini memiliki amanat. Amanat dari siapa? Allah, Rasulnya. Kemudian amanat yang apa namanya? Ada, dan amanat-amanat yang lain. Saya tanya, amanat itu dimulai dari apa? Kapan ibu dapat amanat? Sebelum dapat amanat, ibu melakukan apa? Sebelum kita mendapatkan amanat, kita melakukan apa? Kita mengikrarkan komitmen. Betul nggak? Nggak ada amanat kalau nggak ada komitmen. Kalau saya di jalan, nggak ada apa-apa, saya jalan biasa, ada amanat saya? Nggak ada. Kapan saya ada amanat? Ketika ada komitmen. Misalkan, ada orang bicara sama ibu, Bu, saya titip barang ya, sampaikan ke sana, Bu. Nah, oke, saya sampaikan insya Allah. Itu komitmen kan? Komitmen. Komitmen ini harus ditunaikan. Ini komitmen berarti apa? Amanat. Kalau saya mau berangkat misalkan ke satu kota, ya, ibu titip buat anak ibu di kota sana. Nih, saya titip Ustaz ya buat di sana. Enggak Bu, saya nggak bisa. Udah selesai. Berarti saya nggak punya amanat kan? Nggak ada amanat. Kapan amanat itu ada? Ketika ada komitmen. Ketika ada komitmen. Komitmen ada, maka disitulah berlaku amanat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat terhadap amanat yang terhadap apa? Terhadap Allah dan Rasulnya. Khianat terhadap apa? Terhadap komitmen yang sudah kalian sampaikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan berkhianat terhadap amanat-amanat kalian yang lain. Nah, sekarang apa ini? Apa ya komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya? Dan apa komitmen kita terhadap amanat-amanat yang disebut tadi, amanat-amanat yang lain? Ini sebelum kita masuk kepada masalah fitnah anak dan fitnah harta. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tempatkan persis
ayat tentang wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah itu persis sebelumnya Allah bicara tentang apa? Tentang komitmen. Jangan berkhianat. Persis. Allah nggak tempatkan ini ayat-ayat dalam Al-Quran itu bukan kemauan Rasulullah saja, tapi itu ditetapkan dari Allah yang menetapkan. Ayat ini sebelum ini. Ayat ini. Kenapa? Karena ini satu urusan, satu narasi ya yang Allah sampaikan kepada kita bahwa persoalan anak dan persoalan harta itu ada hubungannya dengan komitmen kita kepada Allah, Rasul dan amanat-amanat kita yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la takhunullah wa rasul. Apa komitmen kita kepada Allah? Apa komitmen kita kepada Rasul? Komitmen kepada Allah, Rasul tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika takhunullah wa rasul jadi satu. Wa takhunu amanatikum. Nah, Allah dan Rasul enggak. Kenapa? Karena mentaati Rasul seperti mentaati Allah, ya, mentaati Allah seperti mentaati Rasul. Nah, seperti itu, enggak bisa dipisahkan. Apa komitmen kita kepada Allah dan Rasul? Ini yang penting. Komitmen kita kepada Allah dan Rasul itu adalah komitmen pada syahadat kita. Apa komitmen yang pertama antara seorang mukmin dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, adalah komitmen syahadat. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu komitmen kita kepada Allah dan komitmen kita kepada Rasulullah. Apa komitmen dalam syahadat itu? Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, komitmen kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan dalam segala urusan. Maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Liya'budun ada kata para ulama di antaranya yaitu mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan Allah? Pertama, komitmen mentauhidkan kita tidak menyembah kecuali Allah. Kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak beribadah kecuali sebagaimana yang diajarkan cara ibadahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini komitmen pertama tentang masalah ibadah. Komitmen yang kedua kita kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Komitmen bahwa Allah menurunkan aturan di muka bumi yang dibawa oleh Rasulnya, dan kita mengatakan mentauhidkan Allah dengan mengatakan apa? Bahwa saya hanya hidup dengan aturan Allah. Ini tauhid. Tauhid itu bukan cuma urusan gak pegang jimat, gak nyembah kuburan, gak pergi ke dukun, bukan. Tapi rela diatur dengan aturan selain Allah, itu bukan tauhid. Ya. Tauhid yang kedua adalah tauhid dalam masalah ketaatan. Bahwa saya hanya rela diatur dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu mentauhidkan Allah. Itu komitmen kita. Itu komitmen kita dengan Allah dan Rasulnya. Komitmen berikutnya dengan Allah dan Rasulnya apa? Bahwa sesungguhnya saya hidup di muka bumi ini ya harus berjuang untuk tetap di atas syariat Allah. Kenapa saya pakai kata-kata tetap berjuang? Kenapa? Karena ternyata hidup di atas syariat Allah bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang tanpa tantangan. Ya. Hidup di atas syariat Allah itu penuh dengan tantangan. Di antaranya apa? Di antaranya ada komitmen dari makhluk yang lain. Komitmen makhluk yang lain apa? Dia telah berkomitmen di hadapan Allah untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Siapa? Setan. Ada setan yang sudah memproklamasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika akan diusir keluar dari jannah, dia berkasikan, ya Allah, aku akan datangi mereka dari atas, dari bawah, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya, dan aku akan sesatkan mereka dan sedikit dari mereka yang akan bersyukur. Itu niatnya. Ya, itu proposalnya setan begitu. Proposalnya setan di hadapan Allah begitu. Saya akan melakukan seperti itu dan sedikit yang dia akan bersyukur. Sedikit hambamu yang akan beriman. Artinya apa? Setan punya komitmen yang luar biasa dan dia akan menghimpun tentaranya dari manusia dan dari jin semuanya untuk apa? Untuk menyesatkan supaya kita nggak jalan di atas syariat. Berarti apa? Berjalan di atas syariat perlu apa? Perjuangan. Perlu apa? Perjuangan. Ya. Karena itu nggak gampang orang mau jalan di atas syariat. Karena butuh perjuangan. Ya. Di situ ada setan yang menyesatkan. Ketika ada setan yang menyesatkan, setan ridho enggak ketika syariat ini tegak?
Gak ridho kan? Gak akan ridho. Ya. Sementara kita yang menyatakan beriman kepada Allah, ridho nggak kalau syariat ini nggak tegak? Enggak juga kan? Nah, berarti apa? Harus ada perjuangan untuk menegakkan syariat Allah. Harus ada perjuangan untuk bagaimana menghidupkan syariat Allah dalam semua lini kehidupan. Itu kan perjuangan. Semua itu adalah komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya. Komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya, saya akan mentauhidkan Allah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Saya hanya akan hidup di muka bumi ini dengan cara yang sudah ditentukan, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya akan berjuang ya untuk agar syariat Allah ini tegak di muka bumi dengan semua kontribusi yang memungkinkan bagi saya untuk berkontribusi. Ya. Makanya ayat ini disampaikan di tengah-tengah ayat perjuangan. Ya. Di tengah-tengah ayat perjuangan, ayat tentang surat Al-Anfal, ya, tentang peristiwa Badar dan seterusnya disampaikan ayat ini. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah. Sekarang kalau kita lihat perjuangan setan untuk merusak itu luar biasa. Luar biasa. Dia akan mengeluarkan semua potensi yang mereka miliki itu untuk menyesatkan manusia. Di surat ini pula, satu halaman setelahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pasukannya setan, orang-orang kafir. Apa Allah sebutkan? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan menginfakkan harta mereka dalam rangka apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu komitmen orang kafir bersama setan seperti itu. Makanya ibu lihat sekarang. Sekarang ada Piala Dunia. Ya, di Qatar. Kita terima kasih kepada pemerintah Qatar yang melarang simbol-simbol LGBT di sana. Luar biasa. Negara yang berani secara proklamatif melarang LGBT itu tantangannya besar. Karena dia akan berhadapan dengan tatanan dunia yang di belakangnya itu adalah sistem Dajjal, ya, sistem iblis yang sangat mendukung luar biasa LGBT. Di Indonesia, ketika hari besarnya LGBT kemarin, di kedutaan Inggris mengibarkan bendera pelangi. Ya. Apa seperti itu? Ini kekuatan yang didukung luar. Bayangkan apa hubungan LGBT dengan sepak bola. Tapi apa? Ada 6 negara lebih ya yang mereka ngotot bahwa kaptennya itu kan pakai ban itu di sini. Nah, itu pelangi. Ngotot seperti itu. Apa hubungan LGBT dengan sepak bola? Nah, ini kita lihat ini, kekuatan iblis, kekuatan setan itu luar biasa, dengan harta, dengan kekuatan mereka berusaha merusak. Ya. Bagaimana kalau kemudian umat Islam diam? Ya. Makanya pesawat yang mengangkut tim Jerman itu lambangnya pelangi. Dan oleh pemerintah Qatar dilarang untuk mendarat di Qatar. Dia mendaratnya di Emirat. Karena Emirat itu Yahudinya Arab. Ya. Jadi jangan tertipu kalau kemarin meresmikan masjid besar dan seterusnya itu, ya, itu akbar al-adu, musuh yang paling besar itu di antara Muhammad bin Zaid itu, ya. Nah, itu Muhammad bin Zaid itu, ya, yang menerima pesawat ini dan kemudian mendarat di Emirat, dan setelah mendarat di Emirat apa? Pesawat itu ganti pesawat baru bisa masuk Qatar. Ibu-ibu lihat kemarin bagaimana posenya tim Jerman sebelum bertanding. Itu mulut semua. Kenapa? Mereka mengungkapkan bahwa saya dikekang kebebasan kita. Dikekang kebebasan kita karena nggak boleh pakai pelangi. Coba perjuangan mereka sampai seperti itu. Perjuangan mereka sampai seperti itu. Nah, itu artinya apa? Artinya luar biasa gitu. Dan kita Masya Allah, kita terima kasih pada pemerintah Qatar, bahkan dia datangkan para dai, datangkan Zakir Naik dan seterusnya untuk datang ke Qatar dan berdakwah di sana. Kembali tadi, artinya apa? Artinya bahwa benturan antara al-haq dan batil itu nggak bisa dihindari. Ya, nggak bisa dihindari. Nggak akan kita bisa berdamai dengan orang kafir kecuali kita ikut kafir juga gitu loh, ikut akal mereka juga, ikut hawa nafsu mereka.
Kalau kita mau hidup yang benar, pasti sama mereka dimusuhi. Nah, maka artinya apa? Artinya hidup ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Ya. Selain amanat tadi yang terkait dengan komitmen kita kepada Allah dan Rasul, komitmen tauhid, komitmen syariat, komitmen perjuangan di atas syariat, kemudian apa? Kemudian yang berikutnya adalah terkait amanat-amanat kita yang lain. Amanat seseorang sebagai ayah, amanat seseorang sebagai ibu, amanat seseorang sebagai muslim, hubungan dengan muslim yang lain, ya. Amanat dia terkait dengan amanat titipan harta, amanat anak yatim, amanat macam-macam semuanya, itu amanatikum yang lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, janganlah sekali-kali kalian mengkhianati komitmen kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan amanat-amanat itu. Nah, setelah Allah bicara tentang jangan berkhianat kepada komitmen tadi, langsung Allah masuk kepada apa? Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Kenapa disebut fitnah? Kenapa disebut ujian? Karena gara-gara dua hal inilah orang lupa kepada komitmen. Ya. Orang lupa kepada komitmen dia dengan Allah dan Rasulnya. Gara-gara urusan harta dan urusan anak, orang lupa kepada komitmen dia untuk berjuang di jalan Allah. Gara-gara anak dan harta, orang lupa juga untuk bertauhid, menjadikan hidupnya sepenuhnya untuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena harta dan karena itu. Sekarang berapa banyak kita ini terkena fitnah? Ini fitnah dunia, fitnah harta, fitnah ini. Ya. Sejauh kita kena fitnah itu, sejauh itu pula kualitas komitmen kita itu turun. Sejauh itu pula kualitas komitmen kita turun, berarti apa? Kualitas kita di hadapan Allah turun. Dan setelah itu apa? Berarti derajat kita di akhirat pun turun. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa ini telah memalingkan komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu nggak terasa, Bu. Nggak berasa. Ya. Kenapa demikian? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Kahfi, yang kita di kalau hari Jumat itu minta membacanya. Ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, al-malu wal banun. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Anak dan harta adalah perhiasan dunia. Coba pilihan kata yang Allah sebut di sini disebut dengan zina, perhiasan. Allah tidak menyatakan bahwa anak dan harta itu adalah pokok kehidupan. Tidak dikatakan sebagai asasul hayah. Tidak disebutkan sebagai hadaful hayah. Tidak disebut sebagai itu. Tapi disebut apa? Perhiasan. Nah, sekarang kita lihat ini perhiasan. Ibu, rumah itu kalau udah jadi kan hias ya Bu. Rumah kalau udah jadi itu kan hias. Setelah rumah itu dihias, mata kita itu lebih terpesona dengan hiasannya apa dengan struktur rumahnya? Dengan hiasan. Padahal inti rumah itu di mana? Bagaimana fondasinya? Bagaimana kekuatan rumahnya? Ya, bagaimana atapnya kuat nggak, besinya nggak, ada gempa jatuh nggak, gitu kan? Nah, itu semua. Itu kan rumah itu di situ letaknya nilainya. Tapi setelah orang menghias, kalau ada orang pandai menghias rumah yang jelek kelihatan bagus. Kenapa? Karena mata ini akan terpesona dengan hiasan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Anak dan harta itu adalah hiasan dalam hidup manusia, bukan pokoknya. Pokoknya apa? Pokoknya di ayat yang saya sampaikan tadi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pokoknya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu pokok. Itu pokoknya, itu struktur rumahnya. Adapun
Anak dan harta itu zina. Itu adalah perhiasan saja. Tapi persoalannya, biasanya manusia akan lebih terpaku pada perhiasan dibandingkan pada sesuatu yang pokok. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'lamu, ya, ketahuilah. Hati-hati, jangan kalian kemudian terpesona dengan hiasan ini dan kalian melupakan yang pokoknya. Nah, bayangkan kalau ada orang menghias rumah tapi harus merusak struktur, gimana? Kelihatannya bagus tapi strukturnya rusak. Nah, itulah yang terjadi ketika orang-orang tertipu dengan hiasan tadi itu, sehingga dia merusak apa pokok tujuan daripada kehidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ini diantaranya rincian kenapa anak itu bisa menjadi fitnah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, ya, innal walad mabkhalatun wa majbanatun. Sesungguhnya anak itu akan menjadikan seseorang itu pelit dan menjadikan seseorang itu penakut. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan, ya, yaitu mahzanatun dan majhalatun. Mahzanatun membuat orang sedih dan membuat orang menjadi jahil, tidak pintar. Nah, para ulama menjelaskan kenapa demikian. Anak itu akan membuat seseorang menjadi pelit. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang ketika dia mendengar ayat-ayat tentang fadilah infak di jalan Allah, ya, keutamaan berinfak di jalan Allah, keutamaan misalkan mewakafkan tanah untuk masjid, untuk sekolah, untuk apa, dan macam-macam seperti itu, dan fadilahnya di akhirat, dia tergerak. Tapi kemudian apa? Dia ingat, saya punya anak. Berapa yang saya harus tinggalkan untuk anak saya? Gimana anak saya? Gimana saya menafkahi anak saya? Tidak, yang penting sekarang anak saya, anak. Ya. Kemudian apa? Ini yang menghalangi orang untuk berinfak. Ini bisa menghalangi orang untuk berinfak. Mabkhalatun. Ya. Kalau zaman sahabat, ya, di orang-orang soleh, dia fitnahnya mabkhalatun. Kalau sekarang, Bu, bukan cuma mabkhalatun, Bu. Ya. Gara-gara anak, gara-gara dikejar target untuk bagaimana anaknya begini, dan seterusnya, sampai apa? Semua hal yang bahkan dosa pun dia labrak, korupsi dan semuanya dia lakukan demi keluarga dan anak. Sampai seperti itu. Mabkhalatun. Ada orang mau berinfak, dia masak banyak, maka misalkan kalau di dalam din itu, kalau orang masak kemudian dia bagikan ke tetangga, masya Allah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya, atau dia pada fuqara masakin. Kemudian dia mau sedekahkan, dia ingat, anak saya, jangan-jangan anak saya ntar malam minta lagi nih, ntar gak cukup, kesian anak saya belum puas makannya, gak jadi dia sedekah. Itu misalkan contoh tuh, mabkhalatun. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Majbanatun. Majbanatun apa artinya? Majbanatun itu adalah jadi pelit, jadi penakut. Jadi penakut. Ini ceritanya dirinci oleh oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang akan berangkat berjuang bisa jadi nggak jadi berangkat berjuang, takut. Kenapa? Karena lihat anak. Dulu belum nikah, belum punya anak, masya Allah pejuang. Begitu punya anak, ya, aduh kesian anak saya tinggal, ya, aduh gimana anak saya dan seterusnya, ya, seperti ini, ya. Bahkan ini fitnah juga buat banyak, ya, buat bukan hanya ibu-ibu, buat bapak-bapak juga, ya, bahwa bapak, ya, mau berangkat ngaji, ya, nimbang-nimbang mikir, berangkat ngaji enggak ya? Kok kayaknya enak duduk di rumah sama istri sama anak, gitu kan? Lebih nyaman gitu. Aduh, nah itu yang membuat akhirnya apa?
nggak jadi berangkat. Ya. Ada acara-acara yang diperlukan oleh bapak-bapak untuk berjuang, ya seperti itu. Ya. Apalagi kalau kemudian ibunya jadi tambah fitnah juga begitu ya. Bapaknya ada komitmen harus rapat yayasan atau apa, dan kemudian rapat sekolah atau apa. Aduh Pak, rapat terus, kapan kita mau keluar? Kapan kita mau jalan? Kapan mau kita ini? Udah bapaknya mau berangkat 75%, dengar itu tinggal 25%, nggak jadi berangkat. Inilah kemudian yang kemudian Rasulullah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun itu menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina ajikum wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sebagian dari pasangan-pasangan hidup kalian, istri-istri kalian ya, atau suami kalian ya, kemudian anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Dan hati-hatilah. Ya. Musuh apa? Musuh bukan musuh seperti tadi itu gitu. Tidak terasa ya, sehingga seorang istri atau seorang suami menjadi tidak taat gara-gara pasangannya. Ya. Atau kemudian gara-gara anaknya. Juga seperti itu, gitu ya. Ya, saya lagi di rumah, senang lihat anak saya lucu, duduk-duduk enak sama anak saya. Kok saya harus pergi berjuang? Ini baru berjuang urusan rapat, urusan waktu untuk urusan itu saja sudah seperti ini. Apalagi kalau sama sahabat, itu keluarnya bukan urusan ini, keluarnya nggak tahu balik apa enggak, pulang hidup apa enggak dalam perjuangan. Nah, inilah kemudian yang menjadikan anak itu fitnah kepada orang tua. Amwal, demikian juga. Ya. Ketika kemudian dan ini memang berkaitan sekali antara amwal dan keluarga, ini berkaitan sekali. Ya. Karena tuntutan keluarga, akhirnya suami terus pikirnya cuma masalah kerja, harta dan seterusnya. Dan harta itu memang tidak ada batasan yang bisa dikatakan kalau sampai di sini puas, itu nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Begitu kita ngelihat level tertentu itu banyak, ketika kita sampai di situ, ini jadi sedikit, kita ngelihatnya level yang lebih tinggi lagi, dan selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Itulah harta. Ya. Nah, kemudian inilah ketika fokus kita kepada zinatul hayatid dunya, perhiasan inilah kemudian kita berkhianat kepada komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang terjadi. Ya. Anak itu fitnah. Coba bayangkan. Berapa banyak orang bermusuhan gara-gara anak? Berapa banyak orang musuhan gara-gara anak? Kadang-kadang dia orang yang dewasa, gak emosional kalau terkait dirinya. Tapi begitu menyangkut anak ya gak rasional lagi dia. Ya. Hilang rasionalisnya, hilang. Ya. Hilang cara berpikir yang benar tuh hilang. Yang ada adalah emosi. Berapa banyak orang bermusuhan dengan tetangga, dengan teman, dengan apa? Hanya gara-gara apa? Laporan anaknya. Ya. Bu, mah, tadi itu gini. Udah nggak pakai. Kalau udah anaknya ngomong itu kayak sabda Rasul. Nggak pakai recheck lagi sudah. Hah, begitu? Udah pasti benar anak saya. Ya. Berapa banyak ini terjadi? Ya. Berapa banyak? Ya, dengan teman, dengan tetangga. Berapa banyak konfrontasi dengan guru gara-gara anak? Ayo. Berapa banyak tuh? Ma, aku tadi dimarahin guruku. Aku tadi dibeginikan sama guruku. Wah, udah emosi. Ya, berapa banyak seperti itu? Nah, inilah titik lemah manusia. Kenapa Allah angkat di sini? Karena ini titik lemah manusia. Karena bisa jadi orang tabah di sini, kuat di sini, kuat diuji dengan kesulitan, kuat tapi nggak kuat ketika diuji dengan titik-titik ini, titik lemah. Allah nggak sebutkan ini wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kecuali kenapa? Allah angkat khusus ini karena disinilah titik lemah manusia. Kemudian Allah meminta kita untuk berhati-hati. Nah, pesan ini ketika diurutkan dengan komitmen kepada amanat kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada amanat-amanat yang lain, diikuti dengan ini, artinya apa? Allah itu ketika menurunkan din,
Allah tidak membiarkan kita susah. Allah ingin mengajari kepada kita. Kalian harus amanat, komitmen kalian ketika kalian jaga, dan hati-hati ya. Di jalan nanti itu, ini tempat kalian akan bisa tergelincir. Di mana tempat tergelincirnya? Anak dan harta. Allah memberikan pesan itu. Hati-hati, anak dan harta. Kalian harus benar-benar kalian perhatikan masalah ini. Berapa banyak ya ibu-ibu sekalian, artinya orang itu sudah tidak rasional. Orang lagi tidak tadi udah tulisannya Pak, majhalatun. Bahkan hilang ilmunya gara-gara anak, atau tidak bertambah ilmunya gara-gara anak. Ya. Tidak lagi aktif ke majelis taklim, tidak lagi apa dan seterusnya. Kenapa? Karena masalahnya adalah masalah anak. Kemudian apa? Mahzanatun. Ya. Berapa banyak orang itu kemudian menjadi sedih gara-gara anak. Bu, orang kalau sudah diuji dengan kesedihan, itu enggak ada lebih daripada ujian kesedihan karena anak. Benar. Coba bayangkan. Ada orang tua dari kecil dia sayang sama anak, dia pelihara anaknya, dia bimbing sampai besar udah Masya Allah hatinya dia luar biasa sama anaknya. Kalau harus dipilih kena musibah, lebih baik saya yang kena musibah daripada anak saya. Kan begitu kan orang tua. Nah, tiba-tiba kemudian anaknya berbuat sesuatu yang mengecewakan dia. Berbuat sesuatu yang menyedihkan. Waduh, Masya Allah. Itu namanya kata Rasulullah SAW, mahzanatun. Ya. Tiba-tiba kemudian anaknya misalkan berbuat durhaka, kurang ajar, berontak sampai luar biasa. Gak sedikit, Bu. Gak sedikit kasus seperti ini. Banyak sekali kasus. Ya. Berapa banyak? Ya. Atau misalkan mahzanatun kenapa? Misalkan anaknya tiba-tiba kemudian sakit, anaknya tiba-tiba apa dan seterusnya, itu membuat orang tua sedih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan anak itu tempatnya orang jadi pelit, jadi penakut, kemudian jadi membuat dia tidak bertambah ilmunya, ya, atau semakin bodoh juga bisa, dan kemudian yang berikutnya adalah membuat orang itu jadi sedih gara-gara. Nah, hal ini perlu kita sadari bahwa potensi ini ada pada anak kita. Potensi ini ada pada anak kita dan ada harta kita. Itu kita perlu sadari. Kenapa? Sekali tadi, supaya kita ini dalam hidup tetap memperhatikan komitmen utama kita itu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada amanat-amanat kita yang lain. Kita lanjutkan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemudian apa? Wa annallaha indahu ajrun azim. Ini luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa menggugah. Ketika Allah sampaikan tentang hiasan dunia, keindahan dunia itu berupa anak dan berupa harta, maka Allah jadikan itu head to head dengan kenikmatan yang ada pada sisi Allah. Head to head dengan kenikmatan yang ada pada sisi Allah. Allah katakan, di situ ada fitnah, harta dan anak. Di situ ada kelezatan yang luar biasa pada anak dan itu. Tapi kalian hati-hati, jangan larut sepenuhnya kepada kelezatan-kelezatan itu, kepada kenikmatan-kenikmatan itu sehingga membuat kalian tidak komitmen. Kenapa? Karena di sisi Allah ada keutamaan yang jauh lebih lagi daripada apa yang kalian lihat indah di dunia. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya. Wa annallaha indahu ajrun azim. Ya. Jadi Ibu, kalau Ibu misalkan dalam tarbiyatul aulad, mendidik anak itu capek. Mendidik anak itu harus kelihatannya misalkan tegas kepada anak. Enggak memanjakan berlebihan, ya. Padahal nafsu kita kepinginnya memanjakan berlebihan. Padahal nafsu kita enggak kepingin seperti itu, inginnya enggak begitu, gitu ya. Tapi kita paksakan untuk mengorbankan itu, ya. Apa yang akan kita dapatkan? Allah katakan ajrun azim. Pahala yang besar luar biasa. Dan pahala yang besar dari Allah itu dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Ya. Di dunia kita akan dapatkan balasan apa? Anak kita taat kepada kita, anak kita soleh, ya. Anak kita mendoakan kita, anak kita mendoakan sampai kita mati pun akan didoakan oleh anak kita. Itu balasan di dunia, ya. Anak kita mendengarkan kita. Coba bayangkan, ibu pelihara
Mudah-mudahan dijauhkan semua yang kita di sini. Ibu pelihara anak ibu sampai besar, tiba-tiba besar narkoba. Bayangkan. Saya berkali-kali melihat ekspresi wajah orang tua yang ketika mengetahui anaknya HIV positif. Pasien-pasien saya nggak bisa membayangkan gimana rasa hatinya gimana. Ini anak saya, anak kecil yang saya pelihara dari kecil, yang terus saya bimbing, ya tiba-tiba apa? Dia tahu HIV positif, sakitnya HIV positif. Ya, entah itu dari narkoba, entah itu dari free sex, entah itu dari LGBT. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita. Gimana rasanya? Perasaan itu luar biasa. Nah, bagaimana cara menghindari ini? Ya, bagaimana cara menghindari ini? Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat itu. Bagaimana supaya tidak terjadi bahwa anak itu menjadi musibah buat kita. Anak itu menjadi bencana buat kita. Ada pernah terjadi. Ini padahal bukan muslim. Ini bukan muslim ya. Ada seorang pendeta. Anaknya ini masih usia sekitar anak perempuan usia 14-15 tahun. Sudah berobat, ada ke beberapa dokter, kedua 3 dokter lah kurang lebih. Kemudian nggak ketahuan apa. Kemudian qadarullah datang berobat ke saya. Masih saya awal-awal baru pindah di sini. Kemudian saya lihat dari pemeriksaan dokter sebelumnya udah banyak. Saya nyoba berpikirnya nggak dibatasin gitu. Karena di depan saya anak yang kelihatan sopan, bapaknya pendeta, ya. Kemudian kelihatan masih wajah anak umur 14 tahun, masih wajah-wajah anak yang masih lucu-lucu lah, masih bukan wajah dewasa gitu. Tapi kenapa kok ini ada keluhan seperti ini terus-terusan? Akhirnya saya periksakan tes kehamilan. Ya. Susternya bilang sama saya, "Dok, kok tes kehamilan gitu?" Saya, positif, Bu. Ini padahal non muslim ya. Begitu kita sampaikan ini kepada orang tuanya, Bu. Ada kurang lebih, ya ini mungkin bapaknya tuh nangis tuh 1 jam 2 jam nangis tuh di ruang tunggu itu, ibunya pingsan. Coba bayangkan musibah yang bisa didapat seorang orang tua dari anak itu seperti itu. Banyak orang tua ketika ada musibah-musibah macam seperti ini, dia berpikir apa? Lebih baik saya mati daripada saya lihat anak saya begini. Ya, lebih baik saya dicabut dulu nyawa saya daripada saya lihat anak saya begini. Karena ini luar biasa, musibah yang datang dari keturunan kita, anak kita itu sesuatu yang nggak bisa diperkirakan. Sesuatu yang sangat mengerikan, luar biasa. Ya, makanya Allah sebut apa ini? Fitnah. Ujian yang luar biasa. Ini titik yang membuat manusia itu lemah. Ya. Makanya di sini ketika kita punya anak, ya, satu sisi kita senang, tapi satu sisi jangan pernah kita lepas dari khawatir. Kekhawatiran kita itu kita larikan dengan doa, dengan tarbiyah, dengan perhatian, dengan pendidikan dan seterusnya. Dan begitu kita sukses mengawal anak kita sampai dewasa soleh, masya Allah, itu janji dari Allah luar biasa. Ini proyek, Bu. Anak ini proyek besar. Proyek yang bisa membinasakan kita dan proyek yang bisa menyenangkan kita. Ya. Karena itu begitu bodohnya orang-orang yang menukar proyek besar ini dengan karirnya dia. Ya. Ibu-ibu misalkan lebih mengutamakan karirnya di kantornya, di mananya daripada didik anaknya. Masya Allah. Ya. Nanti sadarnya apa kalau kena musibah seperti itu? Pernah ada fenomena pada tahun-tahun awal-awal 2000-an. Banyak keluarga aktivis, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Keluarga aktivis dakwah. Ya.
Sama-sama mahasiswanya, yang laki aktivis, yang perempuan aktivis dakwah. Kemudian setelah menikah tetap sama-sama aktif ya, karena ibunya aktif dakwah, tetap masya Allah ya, punya binaan yang banyak, punya proyek-proyek dakwah yang banyak. Ayahnya juga begitu, sama-sama aktif di luar, anaknya di rumah nggak kurus. Sehingga pada saat itu, pada kira-kira ya mereka menikah mungkin tahun 90-an, 90 sekian, hingga ketika 2000 sekian anaknya sudah pada remaja semua. Itu ada fenomena yang mengejutkan, pernah terjadi fenomena yang mengejutkan, banyak dari keluarga para dai yang anaknya kena narkoba. Kenapa? Karena ternyata apa? Yang ini sibuk di luar, anaknya nggak ada yang memperhatikan. Padahal sibuknya dakwah loh, Bu. Apalagi kalau sibuknya yang lain. Apalagi kalau sibuknya yang lain. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah membagi peran wanita itu di mana, peran laki di mana. Itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi seperti itu. Ya. Dan masya Allah ini mengerikan sekali yang seperti ini. Ya. Dan ini betul-betul ya, ini sesuatu yang harus betul-betul kita perhatikan, dan jangan berhenti kita dari berdoa mendoakan anak kita. Walaupun anak kita sekarang kelihatan masya Allah soleh dan seterusnya, jangan pernah berhenti mendoakan anak kita tumbuh menjadi anak soleh. Ya. Nah, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqana. Allah akan menjadikan pembatas yang jelas antara al-haq dan batil, antara yang enggak benar dan yang benar, ya, antara petunjuk dan kesesatan. Allah akan jadikan pembatas yang jelas. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Kata para ahli tafsir, di antara hapuskan dosa-dosa kalian itu apa? Bahwa kalau seseorang berbuat dosa, selain nanti dia akan kena balasannya nanti di akhirat, setiap dosa yang dilakukan oleh Bani Adam itu akan menjadikan titik hitam di hatinya. Ya. Semakin banyak titik hitam, berarti semakin susah ditembus dengan petunjuk. Ya. Semakin dia cenderung kepada kebatilan yang berikutnya. Setiap seseorang bermaksiat, maka akan cenderung kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Ada nuqtatus sauda di dalam hatinya. Nah, ketika Allah mengatakan ketika orang bertakwa, maka Allah akan menghapuskan Menghapuskan asarul dzunub. Ya. Bekas dosa yang ada di hati kita itu Allah akan hapuskan sehingga seseorang seperti ya, kalau orang capek seperti fresh lagi. Seperti dia bisa menerima lagi hidayah ketika orang itu bertakwa. Nah, kemudian yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan hilangkan catatan-catatan dosa kalian. Ya. Wallahu dzul fadlil azim, karena Allah itu maha keutamaannya itu sangat luar biasa dalam memberikan rahmatnya dan ampunannya kepada manusia. Nah, di sini Allah ketika setelah berbicara tentang tempat yang lemah bagi manusia, apa tempat yang lemah? Yaitu anak dan harta. Nah, setelah memberitahu itu, ibu-ibu sekalian, apakah setiap orang yang tahu itu pasti akan bisa mengerjakan petunjuk Allah? Ya. Kenapa? Karena di sana ada hawa nafsu. Karena itu orang yang tahu, sudah paham, tapi masih hawa nafsunya mendominasi, maka dia tidak akan bisa berjalan di atas pengetahuan. Berapa banyak orang yang tahu sholat itu wajib tapi nggak sholat? Berapa tahu banyak orang yang tahu puasa itu wajib tapi nggak puasa? Berapa tahu banyak orang tahu manfaat, ya, ketaatan, tapi dia tidak melakukan ketaatan? Berapa banyak orang pelaku LGBT tahu bahaya LGBT tapi tetap melakukan LGBT? Nah, kenapa? Karena hawa nafsu. Jahil itu diobati dengan ilmu. Tapi setelah orang itu berilmu, apakah langsung dia bisa melakukan ketaatan? Enggak. Ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus diobati dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menjaga terus kedekatan kepada Allah. Orang terus memupuk kembali komitmen dia untuk hidup di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dia lakukan, ya, maka dia bisa selamat dari fitnah itu. Maka obatnya seseorang agar tidak terjerumus di dalam fitnah harta dan fitnah anak adalah dengan
ilmu, belajar, tahu bahwa ini adalah tempat yang bisa menjerumuskan saya. Kemudian yang kedua adalah terus mendekat kepada Allah. Terus mendekat kepada Allah. Ya. Memperbaiki hubungannya dengan Allah. Meningkatkan kualitas sholatnya, kualitas ibadahnya, kualitas siamnya, ya, sodakohnya, muamalahnya sama orang lain, akhlaknya, dan seterusnya. Terus dia lakukan dekat kepada Allah. Nah, ini yang nanti akan membantu untuk menjadikan anak-anak kita itu soleh. Ini yang akan membantu nantinya agar kita selamat dari fitnah harta dan fitnah anak. Ya. Baik. Sekarang yang poin terakhir, anak dan harta itu fitnah. Karena ini fitnah, maka sebaiknya dihindari. Betul nggak? Betul nggak? Ini argumen juga yang dipakai oleh orang-orang yang nggak mau nikah. Ya. Anak itu fitnah, makanya nggak usah nikah deh supaya nggak kena fitnah. Kemudian ada orang-orang pemalas yang nggak mau kerja juga begitu. Udahlah, saya kerja mau cari harta. Kita dapat harta itu fitnah, betul. Ya. Jadi Bu, kalau dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai fitnah, itu bukan berarti sebuah keburukan. Dia bukan divonis dia keburukan 100%. Ya. Kapan dia menjadi keburukan? Ketika orang nggak lulus dalam fitnah ini. Ketika orang nggak lulus dalam ujian ini. Ketika dia nggak lulus dalam ujian ini, maka ujian ini akan membuat dia terperosok, ya, jatuh. Tapi ketika seseorang, ya, bisa lulus dari fitnah ini, maka harta dan anak itu adalah potensi untuk menggapai ridho Allah. Ini adalah potensi untuk meningkatkan kualitas kita nanti di akhirat. Ya. Berapa banyak, ya, derajat yang dicapai oleh ibu-ibu yang punya anak karena dia mendidik anaknya, yang nggak bisa dicapai oleh ibu-ibu yang nggak punya anak. Ya, fadilahnya dia capek, fadilahnya dia ngurus anak, fadilahnya dia ngajarin sholat, ngajarin bacaan sholat. Masya Allah, ini luar biasa Bu. Kita ngajarin anak kita sholat, anak kita sampai tua sholat, pahalanya masuk ke kita. Dia ngajarin anaknya lagi, cucu kita sholat, tetap pahalanya masuk ke kita juga. Kenapa? Karena kita ngajarin anak kita, karena kita punya anak. Ya. Kita di dalam kubur, anak kita mendoakan kita, luar biasa. Kita di dalam kubur, anak kita berinfak untuk diniatkan buat kita di dalam kubur, pahalanya nyampe kepada kita. Ya, kapan itu terjadi? Kalau kita didik anak kita dengan cara yang diridhoi Allah. Kalau kita didik anak kita dengan cara yang menuju pada ketakwaan. Ya, bukan tergoda dunia dan sosial. Karena diantaranya sekarang, diantaranya apa yang membuat seseorang itu jauh dari misalkan pendidikan Islam. Fitnah dunia juga. Ya. Saya pernah kebetulan berkunjung ke rumah salah seorang, ya, seorang pendidikan tinggi. Ada family jauh lah. Dia tanya, anakmu kamu sekolahkan di mana? Saya bilang, nah saya di sekolah Quran. Belajar apa di sana? Ya belajar alhamdulillah, belajar bahasa Arab, belajar ngapal Quran. Ya, mau jadi apa anakmu nanti? Mau kerja apa dia nanti? Mau jadi penghulu? Persepsinya begitu. Kenapa? Anaknya dia di mana sekolah? Sekolahnya di sekolah non-muslim, tapi sekolahnya maju. Ya. Bangga anaknya pandai bahasa Inggris, apa dan seterusnya. Anaknya suruh ngaji, gak kenal huruf Quran. Baik, mungkin kita lanjutkan kalau ada pertanyaan dialog ngobrol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umur dari Azikro, Alakoh Ali, nama saya Mia. Saya tertarik dengan cerita yang terakhir yang mengenai anak yang sekolah di luar
dan yang satu anaknya sekolah Al-Quran. Nah, ini nih kebetulan sekali hampir sama seperti ini. Kemudian dijadikan satu lah, ini sepupuan. Kemudian dites Al-Quran yang di sekolah di luar negeri itu tidak bisa. Kemudian akhirnya lama-lama dalam beberapa waktu menjauh, sehingga memutuskan tali silaturahmi. Jadi menurut saya itu gimana ya Ustadz? Dalam artian kita sudah mendekat, tapi dari pihak sana menjauh gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini babnya bab dakwah. Jadi memang dakwah itu kan tidak selamanya dakwah itu langsung disambut oleh orang yang kita dakwah. Dakwah itu bisa jadi ditolak, dakwah itu bisa jadi dan seterusnya. Itu kesabaran kita. Tetap kita dakwahi, tetap kita sambung silaturahmi, kemudian kita doakan dan seterusnya. Kalau sudah kita maksimal nggak bisa, ya itulah hidayah Allah. Itu adalah hidayah Allah. Tapi kita sudah berusaha, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz penjelasannya. Ustaz, ketika Ustaz menjelaskan ilmu yang pagi ini, ternyata ketika saya ikut banyak sekali saya berandil kesalahan di suami. Tadi Ustaz bilang kita ini peran wanita itu besar ya. Mungkin ini harusnya peran wanita di sini besar ya Ustaz. Karena gini Ustaz, suami saya itu aktif di masjid. Ketika beliau aktif, tadi seperti udah bilang, beliau jadi masuk kategori yang tadi ada pelit, penakut, itu jadi masuk. Karena ketika beliau di masjid terus, saya begitu suka bilang, nanti di akhirat emang ditanyain ngajarin apa sama orang lain. Kan anak istrinya harus yang diutamain, ditanyain tanggung jawabnya. Itu jadinya akhirnya sering ke masjidnya saya potong waktunya gitu. Harusnya bisa di masjid 2 jam, saya suruh jadi sejam aja. Terus yang kedua, jadi pelit karena ketika jadi kalau Ustaz bilang anak gitu ya, anak banyak harta. Kalau anak banyak, hartanya nggak ada gitu Ustaz. Maksudnya hartanya cukup gitu, tapi nggak berlebihan. Jadi kalau dapat duit, mau sedekah, tar dulu belum bayaran sekolah gitu kan. Utamain dulu anak-anak ini, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini, belum kebutuhan ini, belum yang di pondok, ini gitu kan. Jadi ntar dulu saya bilang. Jadi peran saya banyak banget kesalahan gitu kalau hari ini dengar ceramah Ustadz gitu. Mohon pencerahannya. Jadi saya harus harus gimana Ustadz? Harus banyak berilmu lagi atau ada buku khusus untuk peran wanita sehingga saya tidak menjerumuskan anggota keluarga saya gitu Ustadz. Nah, ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Insya Allah. Jadi gini Bu, bukan berarti Islam ini semuanya seimbang. Semua itu seimbang. Bukan berarti kalau kita ke masjid terus artinya harus lupa keluarga. Ya. Atau bukan juga sebaliknya. Udah, yang penting keluarga kan kita sama disuruh dalam agama suruh perhatikan keluarga. Udah keluarga aja nggak ngurus dakwah kan gitu ya. Jadi Islam seimbang. Artinya apa? Ada kewajiban seorang suami untuk istrinya, kewajiban dia sebagai ayah, ya. Tapi pada saat yang sama ada kewajiban dia, komitmen dia dengan Allah dan Rasulnya, komitmen dia dengan itu dan itu tidak harus berbenturan, Misalkan, ya kalau tadi misalnya apakah 2 jam, apakah 1 jam itu kan relatif. Kalau 2 jam di masjid tapi di keluarganya juga bisa keurus ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah misalkan keluarganya ditinggal puluhan hari dengan alasan dakwah, kemudian nggak diurus sama sekali, nggak ada nafkah. Nah itu yang jadi masalah kalau seperti itu. Tapi kemudian ketika itu bisa disinkronkan, ya, walaupun yang masalahnya adalah apa? Yang masalah itu kadang-kadang sebetulnya haknya sudah terpenuhi, tapi meminta lebih. Gitu. Itu yang sering jadi masalah kan gitu. Sebetulnya haknya udah terpenuhi, gitu. Haknya udah terpenuhi, tapi ya kan bisa harusnya duduknya lebih lama, harusnya kan begini. Akhirnya udah bapaknya nggak sempat berjuang nanti.
Justru harusnya apa namanya, istri itu adalah ketika melihat ada panggilan dakwah, ada panggilan apa dan seterusnya, suaminya nggak keluar, Pak berangkat, Pak ini ada kajian, ayo berangkat, ayo sholat ke masjid, ayo indah. Kenapa? Karena ketakwaan, itu kan ketakwaan seorang istri ketika memerintahkan suami seperti ini. Ketakwaan itu bahkan akan dirasakan dalam kedamaian hidup di rumah tangga. Hal yang seperti ini akan membuat anak kita soleh. Karena kita menyuruh orang suami kita berangkat ke masjid, berjuang dan seterusnya. Itu akan dampaknya apa? Dampaknya kepada ya. Bagaimana di surat Al-Kahfi, ya. Bagaimana ketika Allah jadikan harta dijaga harta buat keturunannya, ya. Dari bapak, kenapa? Karena bapaknya orang soleh. Ya. Karena abuhuma salihan dalam surat Al-Kahfi. Padahal itu dalam tafsir katakan apa? Itu bapaknya kakeknya yang 7 turunan ke atas. Tapi kakeknya itu soleh, ya anaknya dijaga oleh Allah. Jadi ketika kita seperti itu akan berdampak kepada keharmonisan rumah tangga, berdampak kepada suami kita, ya kesolehan suami kita, ketentraman, mawaddah, rahmah, semuanya akan. Jadi kalau misalkan berinfak. Kalau misalkan kebutuhan sudah tercukupi, ada kelebihan suami kita mau infak, jangan dilarang. Ya. Sudah kebutuhan semua sudah pokok, tapi kemudian dia mau berinfak, ya belum beli ini, gitu. Padahal itu sesuatu yang lebih, gitu kan. Nah itu yang Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin menyambung tadi pernyataan Ustadz. Jadi kan kalau misalnya seperti yang tadi diceritakan, ada suami istri dua-duanya aktivis, tapi kemudian ada masa di mana anak-anaknya banyak yang terkena narkoba. Padahal seperti tadi yang Ustadz sambungkan bahwa amal soleh orang tua itu sebenarnya ada efeknya ke anak, jadi ada penjagaan dari Allah, bahkan walaupun kakek neneknya atau buyutnya yang soleh, bisa jadi cucu buyutnya juga memperoleh manfaat atau wasilah dari amal soleh itu. Tapi kalau dikasih seperti itu, bagaimana ya Ustaz? Kok bisa? Padahal mungkin dua-duanya bapak ibunya soleh, berdakwah, itu kan berjuang di jalan Allah, tapi anaknya tidak terjaga atau tidak, ya ada kasus seperti itu. Terus kemudian ada juga orang-orang yang dia logikanya kan tadi kita yang antara dunia dan akhirat sinkron, jangan sampai salah satu, pastikan dulu kewajiban terpenuhi, kemudian kita berinfak, kita berdakwah. Tapi ada tipe-tipe orang yang mungkin itu spesial ya, jadi mengerahkan semuanya, seperti contoh Abu Bakar, mengerahkan semuanya, tidak memikirkan keluarga. Maksudnya itu keluarga saya ada di tangan Allah, saya kasih semuanya. Nah itu seperti itu artinya tidak salah juga. Berarti ada contoh itu tidak salah. Jadi yang mau saya tanyakan itu, kalau kita berarti bisa seperti itu atau bisa seperti ini, itu nggak masalah gitu, mengikuti Abu Bakar, atau mau seperti yang tadi, kita pastikan dulu semuanya aman, nanti sisanya baru buat sedekah, seperti itu. Ya, baik. Jadi begini, segala sesuatu itu dalam Islam itu ada yang namanya aulawiyat. Aulawiyat itu artinya prioritas amal. Sesuatu yang baik difokuskan kepada masalah yang baik ini, tapi meninggalkan sesuatu yang lebih baik, itu tidak menjadi baik, tapi menjadi buruk. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Kakak contoh begini. Seseorang qiyamul lail bagus kan? Sunnah, masya Allah, sholat yang dicintai. Ya, qiyamul lail sampai kemudian kalau dia qiyamul lail itu melebihi batas tertentu, dia kecapean, dia nggak sholat subuh. Sholat subuhnya telat, nggak ke masjid. Mana yang lebih afdal? Sholat subuh jamaah di masjid atau qiyamul lail? Sholat subuh di masjid.
qiyamul lailnya bagus, tapi gara-gara qiyamul lail sampai dia nggak sholat subuh di masjid, itu nggak bagus. Maka qiyamul lailnya bukan lagi amal soleh, tapi amal yang melalaikan. Dan kita jangan lupa, syaitan itu untuk menjerumuskan, menyesatkan manusia, itu nggak selalu pilihannya adalah buruk dan baik. Kadang-kadang syaitan itu akan membukakan sekian pintu kebaikan agar kita terjerumus kepada keburukan. Jadi dibukakan pintu kebaikan, dihiasi pintu kebaikan itu sampai kita lupa sesuatu yang wajib. Apa kewajiban orang tua yang paling utama? Kewajiban ibu sebelum dia berdakwah keluar apa? Mendidik anaknya. Nah, kemudian setan menghiasi dengan bahasa ini untuk dakwah, ini untuk dakwah, ini untuk dakwah. Dia tinggalkan anaknya di rumah, dia gak awasin betul. Nah, sekarang masalahnya ketika dia berdakwah itu bagus, tapi ketika dia berdakwah dan meninggalkan kewajiban yang lebih utama, jadi bagus apa enggak? Jadi nggak bagus. Jadi bukan amal soleh. Nah, jadi bukan amal soleh. Jadi nggak masuk tadi itu bahwa kalau seseorang orang tua dua-duanya soleh, kemudian anaknya akan dijaga, nggak masuk itu. Kenapa? Karena dia meninggalkan kesolehan. Ya, ini seolah-olah dia melakukan kebaikan, tapi dia meninggalkan kesolehan. Di situ. Ya. Kemudian tadi kedua apa? Berinfak ya. Berinfak seperti Abu Bakar. Ketika Abu Bakar membawa seluruh hartanya, ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau sisahkan ya Abu Bakar? Kalau Umar kan ditanya, apa yang kau sisahkan? Setengah aku bawa. Kemudian ketika Abu Bakar, apa yang kau sisahkan ya Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya bagi keluarga. Artinya apa? Artinya keluarganya sudah siap. Keluarga itu sudah siap, sama-sama komitmen siap untuk apa? Untuk hidup ya dengan itu sesuatu yang kurang demi untuk perjuangan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, ya kemudian itu menimbulkan masalah yang lebih besar, makanya kemudian Rasulullah SAW pernah melarang orang yang mengatakan tinggalkan dulu buat anak dan istrimu. Kenapa? Karena bisa jadi tidak siap anak istri malah akan jadi dampaknya lebih buruk. Kenapa? Sangat tergantung sekali. Kalau kemudian mereka punya komitmen yang sudah siap untuk itu, tidak masalah. Ya, artinya apa? Mereka sama-sama tahu bahwa kita akan hidup dengan kekurangan, ya, tapi ini untuk perjuangan. Tidak masalah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya waktu zaman tinggal di Jakarta, saya liko nih di Jakarta. Nah, saya disemangati sama murabi saya, Ustadz. Jadi waktu itu saya anaknya masih kecil-kecil, masih balita, masih batita malah. Jadi saya kalau mau berangkat, tiba-tiba anak saya pup, ganti popok. Mau berangkat, yang gede lagi gantian pup. Jadi saya telat terus. Nah, terus murabi saya bilang gini, ayo dong coba semangat dong, ini dakwahnya. Jadi intinya murabi saya itu dia pasangan suami istri yang dakwahnya bagus. Nah, dia menyemangati kami supaya anak itu jangan membebani. Nah, tapi satu situs saya tanya gini tuh, nanti anak-anak gimana nanti kalau misalnya waktu kita berkurang untuk mengurusi dan memperhatikan mereka. Sementara zaman kan udah kayak gini ya Ustadz ya, beda dengan zaman kita dulu masih kecil. Terus murabi saya bilang gini, nanti akan Allah bantu. Gak ada orang yang berdakwah itu anak-anaknya itu jadi gak bener tuh gak ada. Dia bilang kayak gitu tuh Ustaz. Makanya saya bingung, begitu Ustaz tadi bicara kayak gitu, ada anak yang narkoba, padahal suami istrinya sama-sama dakwahnya bagus gitu. Nah itu nomor satu Ustaz. Nomor dua, ada teman saya yang dia terjun ke politik, dia jadi anggota DPR. Nah dia saya ngeliat dia orangnya soleh, ini laki-laki Ustaz. Tapi dia dihadapkan pada situasi dia harus menerima uang itu bukan uang halal, dia nolak. Tapi uang itu langsung transfer, dia nolak. Akhirnya dia bilang saya mau balik ini nih, enggak, saya nggak boleh. Nah ini partainya pada partai Islam Ustaz.
Sampai akhirnya orang itu dikasih masukan, kalau kita masuk ke dalam, menyelam ke air laut, mau nggak mau kita akan ketelan asinnya lautnya itu, dia bilang gitu. Dan dia cerita sama saya, akhirnya uang itu dia buang. Maksudnya dia buang, dia infakin gitu. Nah terus akhirnya yang jadi pertanyaan sama dia, susah ya ternyata berbuat benar di Indonesia. Untuk istiqomah di jalan Allah itu tuh di Indonesia tuh sulit sekali. Nah itu gimana ya Ustaz solusinya ya? Apa harus dia keluar dari anggota DPR atau seperti apa? Ya, syukuran ya Ustaz. Jadi yang pertama tadi sebetulnya jawabannya sama Bu, jadi tetap masalah keseimbangan tadi ya. Kalau kita sudah tunaikan tugas kita sebagai ibu dan seterusnya, kemudian bahkan kalau perlu misalkan kita bagaimana kita manage waktu kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai ibu sebaik mungkin ya. Kemudian setelah itu kita punya sisa waktu untuk belajar. Ada orang yang dia berusaha menyelesaikan sebaik mungkin, cepat-cepat sebaik mungkin supaya dia punya sisa waktu. Tapi perkara sisa waktu ini kan nanti akhirnya tergantung gitu. Ada yang punya sisa waktu supaya bisa misalkan ikut olahraga atau supaya apa gitu kan. Nah kalau kita punya komitmen, kita ingin belajar, kita ingin dakwah, itu maka selesaikan itu dengan kualitas yang bagus, dengan cepat dan seterusnya. Kemudian kita latih diri kita bisa seperti itu dan kita bisa menyisakan waktu untuk itu. Jadi yang bagus seperti itu. Tapi saya tidak setuju kalau kemudian itu harus diadu dengan dakwah. Ya udahlah, nggak apa-apa kurang-kurang dikit lah dalam masalah itu, nggak usah kurang, nggak usah perhatian, yang penting kamu dakwah, itu nggak benar kalau begitu. Tetap amal itu adalah prioritas. Ya, dan kalau kita bicara dakwah itu kan kita bicara dalam konteks yang utuh. Dakwah itu kapan berhasil? Ketika misalkan umat ini bisa melahirkan keturunan yang kualitasnya lebih bagus. Generasi nanti di bawah kita lebih baik daripada generasi di atas kita. Nah, ketika kita bicara seperti itu, maka di situ butuh ibu di rumah. Itu nggak bisa ditawar. Butuh ibu pikirannya, ya potensinya dikerahkan untuk pendidikan. Itu dakwah, Bu. Nah, persepsi yang sempit itu adalah mengatakan dakwah itu datang di halakoh setiap hari. Dakwah itu adalah ngisi kajian di sana, ngasih. Persepsi dakwah itu hanya di situ, itu persepsi yang sempit. Seolah-olah bahwa ketika kita duduk dengan anak kita, ngajari anak kita itu gak dakwah. Itu dakwah yang paling utama, itu dakwah yang paling wajib yang akan dihisap oleh Allah. Itu dulu. Kalau sudah bisa, baru nanti kita yang lain. Ya, jadi, dan ketika kita punya kontribusi yang bagus, Masya Allah, Bu, kita berhasil melahirkan anak yang soleh, calon pemimpin Islam, dia bisa memimpin nantinya, kemudian merubah peradaban dan seterusnya, itu kan luar biasa fadilahnya. Ya. Karena itu kalau kita bicara Imam Syafi'i, maka nggak bisa dipisahkan dari peran ibunya Imam Syafi'i. Semua kesolehan Imam Syafi'i, semua ilmunya dan seterusnya, ajarnya masuk ke ibunya, karena perjuangan ibunya. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal cerita apa? Ketika saya masih kecil, ya usia saya sekitar 8-9 tahun, ibu saya membangunkan saya sebelum subuh. Kemudian disiapkan air panas buat saya, air hangat untuk supaya mandi. Disiapkan pakaian terbaik, ya. Kemudian dia murojaah hafalan saya. Setelah itu, begitu adzan subuh, saya diantarkan oleh ibu saya ke masjid untuk datang ke majelisnya syekh yang mengajar. Lahirlah Imam Ahmad. Ya. Kalau ibunya sibuk waktu itu dakwah, nggak lahir Imam Ahmad. Kalau meninggalkan pendidikan. Semua fadilah yang dicapai oleh Imam Ahmad masuk ke fadilahnya ibunya. Itu dakwah. Dakwah dalam persepsi yang utuh. Kemudian tadi apa? Yang kedua masalah bagaimana ketika kita dakwah dan terpaksa itu kena masalah-masalah yang dalam masalah ini sebetulnya sesuatu ditimbang dengan banyak mana manfaat dan mudaratnya. Ketika itu sebuah amal yang mau tidak mau harus dilakukan demi maslahat umat, ya. Kemudian ada mudaratnya, maka mudarat itu diminimalisir. Sebisa mungkin diminimalisir. Seperti apa? Seperti tadi misalkan uangnya nggak diterima, diserahkan kepada orang lain, pada fuqara, masakin dan seterusnya seperti itu. Ya. Insya Allah.
Ada lagi? Salah satu fitnah, Bu. Fitnah anak adalah ketika orang tua kepingin memanjakan anak. Salah satu yang merusak pendidikan anak itu adalah kalau orang tua terlalu memanjakan anak. Di antara memanjakan anak adalah ketika misalkan gurunya melatih dia untuk menjadi pekerja keras, melatih dia untuk punya ketangguhan. Kemudian orang tuanya kasihan, begitu dan seterusnya. Ya. Tadi Bu, di ayat-ayat tadi sudah jelas dengan ilmu dan takwa. Ilmu kita banyak belajar, dan takwa. Nah, fasilitas untuk takwa itu apa? Fasilitas takwa pertama, takwa itu kita banyak dekat dengan Allah, banyak melakukan amal soleh, banyak berzikir. Ya, waktu-waktu kita sedang digunakan untuk berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat. Kemudian apa? Yang kedua adalah berteman, berkumpul dengan komunitas orang-orang yang sama, ya, yang sholihat, yang punya komitmen yang sama, punya niat yang sama. Itu luar biasa. Ya, itu pengaruhnya besar sekali. Karena begitu kita kumpul dengan komunitas yang tidak seperti itu, itu cepat sekali pengaruh buruk itu akan masuk dan kita akan terbawa. Itu diantaranya. Ya. Ya, jadi masalah fitnah anak, orang tua bila pengen dimanja. Nah, selama ini yang saya alami justru dari orang tua saya, jadi dari nenek sama kakeknya. Nah, itu ada aja dimanja, misalnya saya masih uangnya hanya terbatas tapi sama neneknya dilebihkan seperti itu. Itu hal sepele tapi bisa memicu saya sama orang tua jadi seperti bertentangan gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya kalau seperti itu sih komunikasi, dipahamkan, komunikasikan. Misalkan kalau bagaimana diambil jalan tengah, anaknya dikasih uang, anaknya dikasih tahu dah kamu tabung ya. Ya seperti itulah. Itu kan sangat situasional. Jadi harus menjaga orang tua juga kan Ustaz. Satu sisi kita mau mendidik anak, jadinya tuh kita jadi saya serba salah gitu. Jadi komunikasi ya Ustaz ya. Komunikasi lah, intinya di komunikasi. Nah kalau misalnya sama mertua, maaf nih, jadi itu kan lebih susah lagi kan Ustaz. Untuk penyampaian beda dengan orang tua sendiri. Komunikasi lah, intinya bagaimana kita berkomunikasi. Dan itu kan kalau kita bicara komunikasi itu sangat situasional, terkait dengan karakter orang tuanya kayak apa, terkait seperti itu kan situasi saat itu bagaimana gitu. Tapi yang penting bagaimana kita bisa berkomunikasi tanpa menimbulkan masalah yang lebih ruwet tadi. Ya.
Tadi seperti disinggung masalah kayak uang jajan dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita orang tua karena ingin mengungkapkan sayangnya, dia memberikan sesuatu yang di luar kebutuhan anak. Ini juga diantara yang termasuk merusak. Atau orang tua protes ketika anaknya dikasih tugas yang banyak sama guru. Ini juga termasuk gitu. Belakangan ini saya dilaporin sama Ustadz Habibie banyak yang protes karena katanya kebanyakan PR. Katanya banyaknya PR, orang tua ya, ada beberapa banyak orang tua yang protes kepada pihak sekolah. Padahal kan sebetulnya saya bilang kalau di sekolah kita ini kan sampai zuhur saja, sampai zuhur udah pulang gitu kan, waktunya kan panjang di rumah gitu. Waktu panjang ini kan kalau nggak diisi dengan sesuatu banyak hal yang positif, itu kan jadi masalah juga gitu kan. Anak akan bisa kegiatan-kegiatan yang nggak gitu. Justru saya pikir harusnya orang tua terima kasih gitu. Kalau kemudian ada tugas-tugas buat anak di rumah gitu. Setelah dia murojaah dan seterusnya, kemudian ngerjain tugas dan itu kan terima kasih gitu kan. Artinya ada dibantu untuk supaya anaknya sibuk gitu kan di rumah. Gitu. Ya. Coba bayangkan atau mungkin saya bayangkan saya gini. Atau karena mungkin bakal ada PR, orang tuanya merasa disibukkan juga gitu. Jadi makanya harus ajari. Kenapa? Anak saya pulang sekolah, itu saya udah menjadwalkan seperti tidur siang, nanti dia harus main sebentar, ngaji segala macam. Kalau ditambah PR, ngajinya jadi itu kurang waktunya. Terus dia harus bangun nanti harus lebih pagi untuk nambah hafalannya gitu. Menurut saya udah penuh sih kalau nggak dikasih udah nggak dikasih PR juga udah penuh gitu. Panjang menurut saya. Waktunya panjang loh. Pulang itu jam berapa jam? Sebelum asar ya? Jam 1. Jam 1 itu bisa ada waktu istirahat sampai asar. Setelah asar murojaah sampai jam berapa gitu kan? Setelah itu ada main ya wajar pasti ada main. Gitu. Setelah itu kan ada waktu panjang lagi. Coba ibu bayangkan dengan anak yang sekolah di sekolah biasa yang full day school. Full day school tuh pulang ke rumah jam berapa? Bisa sampai jam 5, setengah 6, jam setengah 5 tergantung jauh dekatnya rumah ya. Bisa sampai segitu gitu. Itu pun sampai rumah ada PR lagi. Ada PR tugas yang macam-macam gitu. Nah kalau anak kita biasakan santai, dia nggak kita latih. Jadi PR itu sebetulnya jangan dilihat di PR-nya. PR itu sebetulnya kita lihat bahwa kita membiasakan anak kita menjadi pekerja keras. Itu ada nilai tarbiyahnya di situ. Jadi nilai tarbiyahnya adalah membiasakan anak kita menjadi pekerja keras. Apalagi kemudian apa? Sudah begitu Jumatnya cuman sampai setengah hari, Jumat udah pulang, Sabtu libur, Ahad libur kan gitu kan. Nah, waktu cuma 4,5 hari belajar di sekolah gitu kan. Jadi sebetulnya sisi tarbawinya selain menambah skill, menambah kemampuan dia dengan mengerjakan PR, sisi tarbawinya itu sebetulnya adalah membiasakan anak kita menjadi pekerja keras. Jangan sampai kemudian anak kita terbiasa dengan santai. Itu sisi positifnya. Bingung, sibuk dalam kebaikan lebih baik ibu daripada sibuk sekarang. Ya, ada lagi? Kalau sudah nggak ada, mungkin kita cukupkan kajian kita ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya insya Allah, dan mudah-mudahan Allah membuat kita istiqomah menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah insya Allah, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya ini rezeki anak soleh dan solehah, anak yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat, anak yang selalu memberikan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat,
anak-anak keturunan yang betul-betul menjadi anugerah buat kita, dan tidak sebaliknya menjadi fitnah yang membuat kita menderita dan sedih di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.